Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para hambanya, para hamba pilihannya yang Allah istimewakan. Allah juga memilih di antara bumi-buminya. Allah pilih bumi dan tempat yang Allah istimewakan. Begitu pula waktu yang ada. Banyak waktu-waktu mulia, dan di antara waktu mulia ada yang paling mulia yang sebentar lagi insya Allah akan menyapa kita biidznillah, yaitu syahrul Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seorang muslim memasuki bulan mulia, maka perlu menyiapkan apa saja yang bisa mengantarkan kepada kemuliaan. Karena bumi mulia saja tidak dapat memuliakan seorang hamba. Begitu pula sekedar masuk di bulan mulia tidak dapat memuliakan seorang hamba. Walakin yuqaddisu wa amaluh. Tapi yang dapat memuliakan seorang hamba adalah amal-amalnya. Iman, amal soleh, ketakwaannya, taqarrubnya, ittiba'us sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yang hendaknya kita perhatikan adalah mengilmui sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan sebelum berkata. Inilah kaidah agung yang dibutuhkan pada setiap amal. Terlebih amal-amal mulia di bulan-bulan mulia. Agar seorang hamba bisa maksimal dalam beramal, maka butuh ilmu. Agar bisa meluruskan amalnya, mengawal niatnya, mengawal amalnya, supaya tidak salah dan maksimal, maka butuh ilmu. Maka perlu kita belajar berkaitan ahkam Ramadan. Ada salat tarawih, ada puasa. Begitu pula yang lainnya. Karena tidak akan sama seorang beramal dan dia tahu ilmunya dengan seorang beramal akan tapi tidak tahu ilmu tentang amal yang akan dia kerjakan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, ketika memasuki bulan Ramadan, maka seorang hamba butuh untuk membersihkan jiwanya
membersihkan amalnya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya adalah suatu tempat sebelum diisi maka butuh dikosongkan, butuh dibersihkan. Dan tempat amal atau sumber amal, tempat iman adalah hati. Maka kita butuh membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari segala yang dapat menodai hati kita. Sebagaimana kita tidak nyaman dilihat manusia ketika baju lahir kita dilihat sedangkan kotor, maka lebih malu apabila kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati kita kotor. Maka kita butuh berusaha memperbaiki. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat gambar dan rupa kalian, tidak pula harta kalian, tapi Allah melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Maka Allah melihat dua hal, melihat hati kita, yang kedua melihat amal-amal kita. Dan hakikat ketakwaan adalah islahu al-qulub wal a'mal, memperbaiki hati, memperbaiki amal. Yang apabila hati baik, maka akan berefek pada ucapan-ucapan kita, akan berpengaruh pada amal-amal kita, akan berpengaruh pada sikap kita, akan berpengaruh pada tulisan kita, akan berpengaruh pada semua aktivitas kita. Karena hati ibarat adalah malik, amal adalah junuduhu, wa idza tabal maliku taba junuduhu. Apabila rajanya baik, maka pasukannya ikut baik. Begitu pula apabila hati baik, maka akan berefek dan berpengaruh pada amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. Maka kita butuh memperbaiki hati, memperbaiki amal, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat diperintahkan kapan saja, akan tapi lebih sangat kita butuhkan ketika mau masuki hari-hari mulia agar bisa beramal dengan maksimal. Karena amal tidak hanya amal zahir yang tampak, tapi yang paling utama adalah hati. Tidak akan bisa menikmati ibadah tanpa hati yang jernih. Tidak akan bisa menikmati amal soleh sebenarnya tanpa hati yang jernih. Maka butuh membersihkan hati kita. At-takhliyah qabla tahliyah, akan dibersihkan sebelum diisi. Dan itu adalah kaidah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin, yang Allah firmankan, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mana kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membersihkan manusia, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, masyarul muslimin, kita meniru para salafus saleh, bagaimana mereka berdoa ketika dan memasuki bulan mulia. Mereka jauh-jauh hari sudah berdoa, minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan karena mereka sangat memahami bagaimana mulianya bulan Ramadan, bagaimana agungnya bulan Ramadan, la ya'rifu qadraha illa man araf, tidak akan mengetahui bagaimana hakikat mulianya bulan Ramadan kecuali apabila mengenal bagaimana hakikat yang ada pada bulan Ramadan, di rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari amal-amal mulia dan janji-janji Allah, janji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Oleh karena itu, para salaf dahulu sangat bahagia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bahagia, karena itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagian seorang muslim ketika dia diberikan kesempatan beramal, kemudian dia mengamalkannya, kemudian bisa maksimal, kemudian istiqamah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua dengan bulan yang mulia ini dan bisa beramal-amal mulia dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang kita butuhkan ketika memasuki bulan Ramadan adalah menyelesaikan berkaitan dengan kewajiban puasa pada tahun kemarin. Barangkali ada yang belum menyelesaikan puasa Ramadan pada tahun kemarin, maka perlu segera menyelesaikan sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Karena maksimal qada Ramadan adalah sebelum datangnya Ramadan. Sebagaimana Aisyah ummul mukminin, karena ala siyam, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, tapi tidak dapat menunaikannya illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bagaimana mereka atau beliau Aisyah radhiyallahu anha semangat jangan sampai puasa Ramadan melewati bulan berikutnya atau tahun berikutnya, maka harus menyelesaikan kewajiban puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Barangkali punya hutang agar segera dibayar. Fadainallah ahaqqu an yuqda, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk dibayar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah dengan memulai lebih semangat untuk beramal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semangat untuk beramal, meningkatkan puasanya, memperbanyak pada bulan Sya'ban. Begitu pula para salaf dahulu, mereka semangat untuk membaca Al-Quran, sampai dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Sebagian mereka yukliku hanutahu, mereka menutup toko-toko mereka dan mereka banyak membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan diibaratkan para ulama bahwasanya syahru Rajab karih seperti angin, wa syahru Sya'ban kal ghaim seperti mendung awan, wa syahru Ramadan mathalu al matar, perumpamaan seperti hujan. Bagaimana seorang akan bisa memanen itu pada bulan Ramadan apabila dia tidak menanamnya pada bulan sebelumnya, kemudian tidak menyiraminya pada bulan Sya'ban, tidak memupuknya, bagaimana dia akan panen? Karena Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya syahru Rajabin syahru zar'in, wa syahru Sya'ban syahru saqyin, wa Ramadan syahru hasadin. Bulan Rajab adalah bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan memupuk, menyirami supaya tumbuh subur amal-amal soleh. Kemudian puncak daripada panennya seorang muslim adalah ketika masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa ibadah di bulan Ramadan, dan semoga kita diberikan taufik untuk mulai semangat untuk menyambut bulan yang mulia, karena dalam beramal butuh muqaddimah. Sebagaimana ketika ingin nanjak suatu kendaraan disiapkan jauh-jauh, maka begitu pula dalam beramal, karena jiwa apabila terbiasa pada suatu amal maka dia akan ringan dalam menjalankannya. Tapi apabila jiwa kotor, dia jauh dari amal-amal soleh, maka dia berat untuk menjalankannya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin
ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini saya ulang beberapa poin tadi yang hendaknya kita siapkan. Yang pertama adalah kita membekali diri dengan ilmu sebelum datang bulan Ramadan. Menghadiri majelis ilmu, membaca buku-buku berkaitan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita untuk memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan amal kita, bersihkan hati kita dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersihnya hati, bersihnya amal sangat membantu amal-amal yang lainnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu balasannya kebaikan serupa. Tidak hanya balasan berupa pahala surga, tapi kebaikan itu membuahkan amal-amal yang lainnya, menjadikan amal-amal yang lainnya tumbuh dengan sebab suatu amal. Kemudian yang ketiga adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan dan maksimal dalam beribadah. Kemudian yang keempat adalah senang dengan datangnya bulan Ramadan dan dirasakan itulah nikmat agung yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian jangan lupa menunaikan kewajiban puasa Ramadan bagi siapa yang punya hutang, dan tidak kalah penting adalah al-azm, semangat untuk beramal maksimal dengan kesempatan yang Allah berikan, karena niat itu mendatangkan pahala. Walaupun seorang tidak bisa mewujudkan amal tadi, lalu bagaimana apabila dia punya azam untuk beramal soleh, lalu kemudian dimudahkan oleh Allah dia beramal, maka akan membuahkan amal yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ballighna ramadan marratan adidah. Allahumma ballighna ramadan marratan adidah. Allahumma ballighna ramadan marratan adidah. Wa afiqna lis-siyam wal qiyam ya rabbal alamin. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.